Yunani kuno, negeri pulau-pulau yang bermandikan sinar matahari dan pegunungan yang terjal, juga merupakan tempat yang penuh dengan kekuatan tak terlihat. Inilah dunia mitologi Yunani, tempat dewa dan dewi hidup berdampingan dengan manusia. Tindakan mereka membentuk takdir manusia. Dari puncak Gunung Olympus hingga kedalaman dunia bawah, kisah-kisah ini menjelaskan misteri dunia, dari perubahan musim hingga perubahan emosi manusia. Mitos-mitos ini bukan hanya cerita. Mitos adalah penjelasan, menawarkan alasan untuk fenomena alam dan perilaku manusia. Mitos menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia di sekitar mereka. Dunia yang penuh keajaiban, bahaya, dan terkadang campur tangan ilahi. Tetapi mitologi Yunani lebih dari sekadar cara untuk menjelaskan dunia. Itu juga merupakan sumber hiburan, inspirasi, dan bimbingan moral. Mitos-mitos itu diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, dibacakan di festival-festival, dan digambarkan dalam seni dan teater. Mitos bercerita tentang cinta dan kehilangan, keberanian dan pengkhianatan, kelicikan dan keteguhan hati, yang mencerminkan seluruh spektrum pengalaman manusia. Melalui kisah-kisah abadi ini, orang Yunani kuno mengeksplorasi tempat mereka di alam semesta, bergulat dengan pertanyaan tentang takdir, kehendak bebas, dan sifat baik dan jahat. Dan meskipun ribuan tahun telah berlalu, kekuatan mitos-mitos ini terus bergema. Karakter yang mereka masih familiar di moderns. Kisah mitologi Yunani dimulai tepatnya pada awalnya dengan kekacauan chaos, kekosongan primordial dari mana semua keberadaan muncul. Dari ketiadaan ini muncul Gaia, bumi, dan Uranus, langit. Persatuan mereka melahirkan para titan, raksasa kuat yang menguasai kosmos. Tetapi pemerintahan ini tidak bertahan lama. Cronus, titan termuda, menggulingkan ayahnya Uranus karena takut akan ramalan bahwa dia juga akan direbut oleh anak-anaknya sendiri. Untuk mencegah hal ini, Cronus melahap setiap keturunannya saat mereka lahir. Namun istrinya Rhea, yang putus asa untuk menyelamatkan anak-anaknya, menipunya dengan mengganti batu untuk putra bungsunya, Zeus. Bersembunyi di Pulau Kreta, Zeus tumbuh menjadi dewasa. Akhirnya menghadapi ayahnya dan memaksanya untuk memuntahkan saudara-saudaranya yang tertelan. Ini memicu perang besar antara para titan dan dewa-dewa Olimpian, pertempuran untuk menguasai kosmos. Pada akhirnya, Zeus dan saudara-saudaranya muncul sebagai pemenang, melemparkan para titan ke Tartarus, jurang terdalam. Dengan titan yang dikalahkan, Zeus dan sesama Olimpiannya membangun pemerintahan mereka dari puncak Gunung Olympus. Ini menandai awal dari era baru, era di mana para dewa Olympus memerintah surga dan bumi. Kisah mereka membentuk kehidupan manusia dan makhluk abadi. Para dewa Olimpian adalah keluarga yang kompleks dan seringkali disfungsional. Hubungan mereka ditandai oleh cinta, persaingan, kecemburuan, dan balas dendam. Di kepala mereka berdiri Zeus, raja para dewa, memegang petirnya dan memberikan keadilan, atau setidaknya versinya sendiri. Di sisinya ada Hera, istri dan ratunya dewi pernikahan dan keluarga, yang dikenal karena sifat cemburuan dan amarahnya yang pendendam. Di sekitar mereka berkumpul Olimpian lainnya, masing-masing dengan wilayah dan kepribadian unik mereka sendiri. Ada Poseidon, penguasa lautan, memegang trisulanya dan menyebabkan gempa bumi dengan amarahnya. Hades, kakak laki-laki tertua, memerintah dunia bawah, alam bayangan tempat jiwa-jiwa orang yang telah meninggal pergi setelah kematian. Demeter, dewi pertanian, menghasilkan kekayaan bumi, sementara putrinya Persephone menjadi ratu dunia bawah setelah diculik oleh Hades. Apollo, dewa musik, puisi, dan cahaya yang bersinar adalah seorang pemanah ulung, sementara saudara kembarnya Artemis menjelajahi alam liar sebagai dewi perburuan. Ares, dewa perang, menyukai pertumpahan darah, sementara Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan, membangkitkan hasrat dan gairah di hati para dewa dan manusia. Hephaestus, pandai besi yang terampil, menempa senjata dan baju besi untuk para dewa. Sementara Athena, dewi kebijaksanaan dan peperangan, menyukai strategi dan kelicikan. Bersama-sama, kedua Olimpian ini membentuk dunia manusia. Tindakan dan interaksi mereka mendekatkan setiap mitos dan legenda yang definisi budaya Yunani. Sementara para dewa memainkan permainan kekuatan dan gairah mereka, dunia fana juga merupakan panggung untuk kisah-kisah luar biasa. Pahlawan seperti Hercules, putra dewa Zeus, membuktikan keberanian mereka melalui aksi kekuatan dan keberanian yang berani. 12 tugasnya, mulai dari membunuh singa Nemea hingga menangkap Cerberus, anjing berkepala 3 dari Hades, menjadi legendaris.
mewujudkan cita-cita keutamaan heroik dan ketekunan. Theseus, pahlawan legendaris lainnya, menavigasi labirin yang berbahaya untuk membunuh Minotaur yang mengerikan, makhluk dengan kepala banteng dan tubuh manusia yang lahir dari nafsu seorang ratu yang tidak wajar. Kisah ini, seperti banyak lainnya, menyoroti perjuangan antara peradaban dan kekuatan purba, keteraturan dan kekacauan. Dunia mitologi Yunani tidak hanya dihuni oleh para pahlawan, itu juga rumah bagi sekumpulan makhluk fantastis. Dari Cyclops bermata satu hingga Siren yang menggoda yang memikat para pelaut menuju kehancuran mereka dengan lagu-lagu mereka yang mempesona, makhluk-makhluk ini mewakili bahaya dan keajaiban yang mengintai di tepi dunia yang dikenal. Centaur, setengah manusia dan setengah kuda, mewujudkan dualitas alam. Sementara Medusa yang menakutkan dengan tatapannya yang dapat mengubah manusia menjadi batu, berfungsi sebagai kisah peringatan tentang bahaya kesombongan dan wanita mengerikan. Makhluk-makhluk ini, baik yang menakjubkan maupun yang menakutkan, menambah kekayaan dan kompleksitas permadani mitos Yunani.